Salam. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, minggu kedua setelah Epiphanias, pernyataan dan penyingkapan. Tema kita minggu ini, Yesus Anak Allah dan Raja. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Di tanganmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah menyatakan diri dengan perantaraan firman-Mu bahwa kami telah berkenan kepadamu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Nyatakanlah diri-Mu di dalam hati kami, agar kami mengenal Engkau dan mendengar suara anak-Mu, dan kami menerima Roh-Mu yang kudus itu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 4. Yesus memanggil. Hai marilah sesaat
marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis di dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kita membaca secara bergantian, di ayat terakhir kita sama-sama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu berfirman Tuhan, jarang penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Mari kita sama-sama. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikianlah sejauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai 2. Ku diberi belas kasihan.
Marilah kita mengakui dosa-dosa kita yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuslah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, Allah kita yang berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku tidak berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, melainkan kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah, bertobat dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jumaat nomor 356 ayat 1 sampai 2, tinggallah dalam Yesus. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 5 yang berbunyi, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 sampai 3, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal.
mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, dalam minggu kedua setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-51. Yohanes 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51, demikian dituliskan, kami akan membacakan bagi kita sekalian.
Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya jika kita menyadari dan memperhatikan di sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri, tentang pengakuan kita, pengakuan yang timbul dari diri kita terhadap seseorang, itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita kepada orang itu. Kalau saya mengakui bahwa seseorang itu adalah orang baik, maka ada kecenderungan dari diri saya terlihat sikap dan perilaku yang baik terhadapnya. Dan sebaliknya, jika saya memiliki pengakuan yang buruk dan tidak baik tentang seseorang, maka kecenderungan yang timbul dan ada dalam diri saya adalah sikap dan perilaku yang tidak baik terhadap orang itu. Kenapa? Karena apapun ceritanya, sikap dan perilaku baik itu akan bisa terlihat dan ditunjukkan oleh seseorang. Itu ditunjukkan dan diberikan kepada orang yang diakuinya baik dalam hidupnya. Karena itu kita mau melihat tentang sebuah pengakuan yang akan disampaikan melalui khotbah kita pada minggu ini. Dalam nats khotbah kita ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan diri kepada beberapa orang yang dijumpainya, dan kemudian akan melahirkan pengakuan dari mulut mereka sendiri tentang siapa Yesus bagi mereka, siapa Yesus di dalam pengakuan mereka. Sering sekali Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan itu timbul setelah melalui proses dan perjalanan panjang. Tapi tentu dalam hal ini Yesus menyadari dan Yesus mengetahui bahwa Dia memerlukan orang-orang pilihan dalam pelayanan untuk mengenal, untuk boleh menyaksikan, untuk dapat memberikan sebuah pengakuan dari mereka-mereka yang sebelumnya belum mengenal dan belum tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Pada pekerjaan pelayanan, tentu Yesus memerlukan orang-orang pilihan dalam pelayanan itu. Mereka disebut dengan murid
yang artinya adalah tidak hanya sekedar diperintah dan disuruh untuk melakukan sesuatu. Tapi murid adalah mereka yang dipanggil, dan di dalam keterpanggilan itu mereka dipilih, dikader, dan mereka memiliki sebuah tanggung jawab dan kewajiban untuk melahirkan pengakuan-pengakuan yang benar tentang Yesus yang mereka ajarkan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita pun dalam kehidupan kita selalu pengen mau menjadi orang yang menyaksikan tentang sesuatu yang benar menurut pengakuan kita. Tapi tidak selamanya cara yang kita berikan untuk memperkenalkan siapa yang kita akui dan siapa yang menurut kita baik akan direspon dan diterima baik oleh orang-orang sekeliling kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita ini memasuki tahun-tahun politik yang sudah tidak lama lagi. Di bulan depan kita akan masuk di masa pemilu. Saya percaya meskipun kita yang hadir di sini mungkin tidak sebagai pelaku politik praktis, tapi setidaknya kita mau mengikuti perjalanan politik di tengah-tengah negara kita. Barangkali kita yang hadir di sini sudah mulai menentukan pilihan dan paling tidak sudah membuat siapa yang terbaik menurut kita. Kadang-kadang kalau di warung tuak, di perkumpulan baik pemuda, baik kaum bapak dan termasuk ibu-ibu juga, ketika berkumpul bisa saja seketika seseorang itu memperkenalkan siapa yang menurut dia yang terbaik. Katakan saja, saya adalah orang yang mengidolakan pasangan atau seorang calon yang terbaik menurut saya. Kukatakan saja sekarang, aku memilih calon nomor 4. Lalu aku bilang, yang nomor 4 itu bukan hanya gemoy. Yang nomor 4 itu tidak hanya cakap berbicara. Yang nomor 4 itu tidak hanya orang yang biasa turun ke jalan berhadapan dengan orang-orang susah. Tapi dia adalah orang paling baik menurutku. Lalu ketika aku menyampaikan pengakuanku itu, orang yang mendengar itu bisa saja menunjukkan sikap sinis dan tidak merespon baik seperti yang dalam hatiku. Tapi kita dalam kebiasaan kita ketika menyampaikan sesuatu tidak direspon dengan baik, pasti kita meminta waktu bicara untuk lebih banyak. Bisa ngotot, bisa sampai gontok-gontokan, memaksakan, dengar dulu, belum selesai kuterangkan. Artinya kita selalu berusaha bagaimana supaya pengakuan kita itu menjadi pengakuan orang lain. Meskipun sebenarnya orang lain bisa saja berpendapat berbeda. Kalaupun nanti kemudian dia boleh mendapat pengakuan yang sama dengan kita, tapi sebaiknya bukanlah dengan memaksakan pengakuan kita menjadi pengakuan yang sama bagi orang lain. Kita boleh melihat hal-hal yang menarik dalam khotbah kita ini. Yang pertama adalah melalui pertemuan antara Filipus dengan Yesus. Dalam pertemuan Filipus dengan Yesus, Yesus yang mengatakan, ikutlah aku, tanpa basa-basi, tidak dengan bertele-tele, tapi ajakan yang tegas itu direspon langsung oleh Filipus tanpa banyak tanya. Mari ikutlah aku. Filipus seketika itu mengikut Yesus. Tidak dengan banyak cakap, tidak dengan banyak berkata-kata, tidak dengan banyak pertentangan, tidak banyak pertanyaan. Mau kemana? Ngapain? Ada apa di sana? Filipus tidak menunjukkan sikap yang seperti itu. Dari ajakan yang tegas oleh Yesus itu menunjukkan di dalam diri Yesus ada sebuah kewibawaan sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin,
sebagai seorang yang patut untuk dijadikan di depan, sebagai tokoh yang pantas diikuti oleh Filipus. Dan itu menunjukkan bahwa kewibawaan Yesus itu nyata dan disaksikan oleh Filipus di dalam kehidupannya. Sifat Filipus adalah sifat pengikut yang aktif. Sifat pengikut yang aktif, dia sedikit berbicara, bahkan nyaris tidak bersuara. Tapi ajakan itu direspon dengan sebuah tindakan ikut berjalan dan bersama dengan Yesus. Kemudian yang kedua adalah pertemuan Filipus dengan Natanael. Filipus mengabarkan tentang Yesus, namun Natanael tidak percaya begitu saja. Barangkali ini mirip dengan cara-cara kita untuk mempengaruhi seseorang itu tadi. Seperti yang kami telah sampaikan. Responnya tidak selalu positif. Jawabannya enggak semua seperti sikap dari Filipus. Tapi akan banyak sikap orang seperti sikap Natanael. Apa yang disampaikan Filipus tentang diri Yesus adalah sesuatu kebenaran. Filipus tidak mengada-ngada. Filipus tidak berbohong. Dia tidak mengarang cerita tentang diri Yesus. Tetapi sesungguhnya Natanael juga adalah bukan orang-orang yang biasa-biasa. Dia bukan orang yang sembarangan. Tapi Natanael adalah seorang yang memahami tentang Injil, yang memahami tentang firman Tuhan. Dan dia tahu, dia mengenal, dia berbicara tentang apa yang diketahuinya tentang kitab yang sedikit pun tidak pernah menceritakan bahwa dari Nazaret akan lahir raja atau seorang nabi. Kita boleh membacanya nanti dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat yang ke-52. Tidak ada nabi-nabi yang menceritakan, tidak ada nabi-nabi yang mengatakan bahwa dari Nazaret akan lahir seorang nabi. Tidak tertulis di sana. Barangkali Natanael paham dengan itu. Sehingga pengetahuannya tentang hal itu membuat dia merasa ragu dengan apa yang disampaikan Filipus kepadanya. Dia tidak percaya begitu saja, tapi dia menyelidiki, dia merenungkan, dan dia mau mencari sebuah kebenaran. Tujuannya apa? Supaya ketika dia memberikan sebuah pengakuan itu benar-benar pengakuan yang dapat diuji oleh dirinya tentang Yesus yang adalah anak Allah dan Raja orang Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu saja kalau kita katakan seandainya saya berada di posisi Filipus sekarang ini, seandainya saya adalah orang yang mengabarkan tentang sebuah kebaikan, berita kebahagiaan, lalu ada orang yang merespon dengan sinis, ada orang yang tidak menerima, ada orang yang ragu-ragu, yang terlihat dalam diri kita pastilah sikap kecewa, pastilah sikap patah hati. Sudahlah, nggak perlu juga panjang lebar bercerita kepadanya, nggak akan ngerti dia, nggak sampai dia ke sana. Barangkali itu yang kita tunjukkan. Tapi Filipus dalam pertemuannya dengan Natanael, dia tidak menunjukkan sikap bahwa dia kecewa. Dia tidak menunjukkan sikap patah hati. Dia tidak menunjukkan sikap kemarahan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Natanael ketika mendengar beritanya. Tapi sikapnya justru dia katakan, mari dan lihatlah. Fakta pertama dan kedua melalui pertemuan Yesus dengan Filipus, kemudian pertemuan Filipus dengan Natanael, sama-sama dua sifat yang sebenarnya sudah jarang terlihat di tengah-tengah kehidupan manusia zaman sekarang. Sudah jarang, bahkan nyaris tidak pernah terlihat lagi di kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mendengarkan ajakan sesuatu, sudah terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan kita.
Kalau ada orang mengajak kita, ikutlah aku, pertanyaan kita bisa saja 10 kali lipat lebih banyak daripada apa yang disampaikan seseorang yang memberikan ajakan itu. Dan yang kedua, ketika kita berhadapan, ketika kita di posisi Filipus, ketika seorang menentang dan tidak menerima pernyataan kita, maka sifat kita, perilaku kita akan menunjukkan sikap orang yang pemarah dan emosional. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah kita ini yang mau diajarkan bagi kita sekalian adalah untuk boleh menimbulkan dan melahirkan pengakuan yang benar tentang siapa Yesus di kehidupan kita. Maka jangan-jangan kita akan berperilaku seperti Nathanael. Jangan-jangan kita adalah orang yang sedang di posisi Filipus. Tapi dimanapun posisi kita, dengan cara apapun Tuhan memanggil kita, memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah dan Raja bagi kita, yang terpenting ada di dalam diri kita adalah menekuni panggilan itu dengan kesetiaan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita boleh katakan saya bisa memiliki pengakuan yang benar tentang Yesus adalah anak Allah dengan cara yang berbeda. Seseorang bisa memiliki pengakuan tentang Yesus adalah anak Allah bisa saja tidak lahir dan tidak timbul ketika mendengar khotbah pendeta di gereja. Dan tidak jarang orang bisa memiliki pengakuan tentang Yesus adalah anak Allah ketika dia berjalan justru di tempat yang lain. Bisa saja pengakuan seperti itu timbul di dalam diri seorang Kristen ketika dia mengalami kepahitan dalam hidupnya. Dan sebaliknya bisa saja pengakuan yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja ketika dia mengalami masa-masa kelimpahan. Dan hal yang paling tidak terduga oleh kita, bisa saja pengakuan tentang Yesus adalah anak Allah dan Raja bisa timbul dari hati kita ketika kita lebih banyak bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidaklah menjadi persoalan bagi diri kita. Apapun itu tidaklah sesuatu yang perlu dipertentangkan. Tapi bagaimana kita boleh menghidupi pengakuan itu. Dan pengakuan yang kita punya itu sesungguhnya kita mau sadari bahwa itu bagian dari keterpanggilan diri kita. Yang dilakukan oleh Allah memanggil kita menjadi alatnya untuk menyaksikan tentang Yesus adalah anak Allah dan Raja. Bukan hanya bagi orang Israel, tapi Raja atas diri kita. Raja atas segala makhluk. Raja atas umat percaya. Raja atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang terakhir yang mau disampaikan kepada kita dari pengakuan yang timbul dari diri Nathanael sendiri pun juga adalah sebuah pengakuan yang dirindukan oleh Tuhan atas diri kita masing-masing. Saya percaya dan Tuhan merindukan dan Tuhan menginginkan kita sekalian yang hari di sini pun boleh memiliki pengakuan yang sama seperti Nathanael. Dengan cara yang bagaimanapun, sebab kita boleh katakan seperti Nathanael mengaku, bagaimana engkau tahu aku? Bagaimana engkau mengenal aku? Kadang-kadang kita berpikir, enggak taunya Tuhan itu masalahku. Enggak taunya Tuhan itu kehidupanku. Enggak taunya Tuhan itu apa yang ada di hatiku. Tidak jauh beda kan dengan Nathanael ketika dia berpikir tidak akan ada yang baik lahir dan datang dari Nazaret. Itu timbul karena pengakuannya tentang Nazaret itu adalah sebuah kota yang tidak ada baik-baiknya. Di pemahaman dan di pengenalan Nathanael, Nazaret itu adalah kota yang didiami bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka tidak mungkin seorang Mesias, seorang anak Allah ada dan hadir dari sana. Tapi kemudian pengakuan itu timbul dengan cara Tuhan sendiri. Maka tidaklah menjadi sesuatu yang mustahil
Kalau di masing-masing kehidupan kita pun Tuhan bekerja dengan cara Tuhan yang kita tidak ketahui, dengan cara Tuhan yang kita tidak kenal. Tapi karena Tuhan mengenal siapa saya, Tuhan mengenal kita sekalian, Tuhan akan memanggil dan memakai kita sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dan di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai seorang percaya yang mengaku sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita memiliki pengakuan, mengaku bahwa dia adalah Raja dan anak Allah. Kalau kita mengaku Yesus adalah Raja, maka tunduklah kepada Raja itu. Kalau kita mengaku Yesus adalah anak Allah dan Raja atas diriku dan Raja atas diri kita, maka taat dan tunduklah kepadanya dan lakukanlah segala perintahnya di setiap kehidupan kita. Tidak ada sesuatu dan tidak ada seseorang yang memiliki hak dan wewenang untuk menantang seorang raja dalam hidupnya, kecuali kita tidak mengakuinya sebagai raja. Tapi kalau hari ini kita katakan Yesus adalah anak Allah dan dia adalah raja bagi kita, satu-satunya yang harus kita taati adalah dia yang kita akui sebagai raja. Maka sebagai seorang pilihan Tuhan, yang diharapkan dan dituntut dari kita adalah menjadi seorang hamba yang setia dalam keterpanggilan itu. Orang yang dipanggil oleh Tuhan haruslah menjadi orang yang aktif dan kreatif. Orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan adalah orang yang harus berbuat dan bertindak, bersegera melakukan apa yang Tuhan rindukan. Sekalipun dalam perjalanan pelayanan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin disambut dengan jawaban sinis, mungkin disambut dengan hinaan, mungkin tidak didengarkan sama sekali. Tapi tujuan Tuhan memanggil orang-orang pilihannya adalah menjadi hamba yang setia. Bukan menjadi hamba yang harus didengar dan bisa mendatangkan keberhasilan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada kisah seorang pemuda. Dia pernah bertanya kepada Bunda Teresia. Dia katakan seperti ini kepada Bunda Teresia. Ibu Teresia, saya melihat, saya mendengar dan saya menyaksikan bahwa ibu telah berpuluh-puluh tahun melakukan pelayanan terhadap orang miskin di Kalkuta, India. Tapi di penglihatan saya, sekalipun pelayanan ibu sudah berpuluh-puluh tahun, tapi sebaliknya masih jauh lebih banyak orang miskin yang terabaikan dan sama sekali tidak tersentuh oleh pelayanan yang ibu lakukan. Lalu pemuda ini meneruskan pertanyaannya demikian, apakah Ibu Teresia tidak merasa gagal dalam pelayanan itu? Sang Ibu Teresia menjawab, dia katakan seperti ini. Hai engkau anakku, benar saya telah melakukan pelayanan terhadap orang-orang miskin. Tapi di luar sana, dari apa yang saya kerjakan, masih jauh lebih banyak sekali yang tidak saya lakukan. Dan saya tidak merasa gagal karena itu. Sebab Tuhan memanggil saya dalam pelayanan itu, dan Tuhan tidak pernah menuntut dan menginginkan saya menjadi seorang hamba yang berhasil. Tapi Tuhan merindukan dan menuntut saya menjadi hamba yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, sering sekali kehadiran seorang hamba, kehadiran seorang yang dipanggil oleh Tuhan dengan cara apapun, dia berpikir panggilan yang dia terima itu akan menjadi panggilan yang terbaik ketika dia berhasil membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Contohnya
Kalau ada orang yang dari agama seberang masuk Kristen, rasanya itu sudah prestasi luar biasa. Kalau ada seorang pendeta membawa jemaat 1-2 orang, dia pikir itu sebuah prestasi yang harus dibanggakan. Lalu harus berteriak-teriak mengatakan itu sebuah keberhasilan. Yang Tuhan rindukan dari orang yang dipanggil, dari orang-orang pilihannya, yang mengaku bahwa dia adalah anak Allah dan Raja, Tuhan merindukan bukan sebuah keberhasilan, mendatangkan banyak umat datang ke gereja, mendatangkan orang dari agama lain masuk ke agama Kristen. Tapi yang Tuhan rindukan adalah pelayanan dari panggilan itu. Sebuah pelayanan yang setia. Kenapa? Karena kalau ada seorang yang terpanggil, seseorang yang memiliki pengakuan tentang anak Allah dan Raja di tengah-tengah kehidupannya, tapi prioritasnya hanyalah sebuah keberhasilan, maka sesungguhnya yang mau dia saksikan, yang dia layani adalah dirinya sendiri. Dia akan memegahkan keberhasilan itu, sehingga dia lupa bahwa keberhasilan yang dia peroleh sesungguhnya bukan usaha dia, tapi atas pekerjaan Roh Kudus yang berkarya dalam dirinya. Maka tidak jarang orang terlalu kagum, di masa periode saya, di masa kepemimpinan saya, gerejanya dibangun, gerejanya direnovasi. Semua peralatan yang ada di gereja itu sudah serba luks. Itu karena keberhasilan kami. Ada orang berpikir bahwa ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, dia terpanggil menjadi seorang pimpinan, dia terpanggil menjadi seorang yang melakukan pekerjaan di tempat bekerja, di gereja atau di mana saja. Pikirannya hanya fokus pada keberhasilan. Lalu dia berpikir, di masa yang dulu gak ada berhasilnya. Di masa yang dulu gak ada hasilnya yang bisa dinikmati. Tapi pernahkah kita berpikir dan mengatakan, di masa kepemimpinan si A, di masa kepemimpinan si B, atau di masa kepemimpinan saya, atau di masa jabatan dan pekerjaan saya sudah menunjukkan sebuah kesetiaan dalam pelayanan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu tinggi harapan kita untuk boleh menunjukkan hasil dari sebuah hasil keterpanggilan kita untuk mengikut Yesus yang kita katakan anak Allah dan Raja atas diri kita. Karena kalau kita mau mengukur dari keberhasilan itu sifatnya relatif. Kalau saya mau katakan aku sebagai seorang pendeta sudah pernah membaptiskan 5 orang dari yang tadinya si pelebegu, gabe halak Kristen. Aku bangga sekali, itu sebuah prestasi menurutku. Saya terlalu kagum dengan prestasi itu. Kalau dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah melakukan hal seperti yang kulakukan, maka keberhasilanku sudah jauh lebih tinggi dari mereka yang belum pernah membawa orang yang si pelebegu masuk gabe halak Kristen. Tapi kalau ketika saya dibandingkan dengan orang yang pernah menyelamatkan jiwa lebih dari 5 orang, di manakah keberhasilanku? Maka fokus kita harus berubah, tidak hanya kepada keberhasilan dan capaian tertentu, tapi fokuslah kepada kesetiaan, ketekunan dalam melakoni keterpanggilan itu. Meskipun melalui kesetiaan dan ketekunan kita melakoni setiap keterpanggilan kita, tanpa kita sadari sesungguhnya akan terlihat sebuah capaian yang terjadi kadang-kadang di luar ekspektasi manusia. Orang yang setia melakukan pelayanan dan keterpanggilannya di tengah-tengah kehidupannya tanpa memikirkan lebih dahulu hasil apa yang akan diperoleh, justru mereka adalah sesungguhnya orang-orang yang berhasil di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita sekalian yang hadir dalam ibadah malam hari ini,
Kita mau terlebih dahulu memiliki pengakuan yang benar tentang Yesus dalam kehidupan kita. Mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah dan Raja bagi kita. Maka dari pengakuan itu kita akan menunjukkan dari diri kita akan lahir sikap dan perilaku yang benar terhadap Dia yang kita akui sebagai Raja itu. Kita akan menunjukkan sikap ketaatan, kita menunjukkan sikap tunduk, kita menunjukkan rasa takut akan Dia, kita menunjukkan rasa hormat akan Dia yang kita akui sebagai anak Allah dan Raja. Oleh karena itu, kita sekalian yang hadir di tempat ini mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang dan Raja atas diri kita. Maka mari berhentilah untuk banyak berbicara tentang Allah. Tapi mari mulai seperti apa yang dipesankan Eli kepada Samuel. Ketika Tuhan memanggil Samuel, dia tidak menjawab dengan banyak percakapan, tapi dia hanya katakan, berbicaralah Tuhan, saya mendengarkan. Ketika Tuhan memanggil saudara-saudara dalam kehidupan kita, di tempat di mana kita bekerja, dimanapun posisi kita, apapun keberadaan kita saat ini, jangan terlalu banyak bertanya, jangan terlalu banyak berkomentar dengan Tuhan. Kok enggak pas Tuhan, enggak seperti ini mauku Tuhan, enggak yang ini yang ku maksud, bukan ini yang ku rindukan. Tapi katakan saja, Tuhan berbicaralah, aku mendengarkannya. Saya mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Maka ketika kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan dan Tuhan perintahkan, itu yang akan menuntun kita kepada jalan yang Tuhan tentukan untuk boleh kita lalui di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi diawali dengan pengakuan yang benar, maka timbullah sikap dan perilaku yang benar. Sikap dan perilaku yang benar akan menimbulkan sebuah capaian yang luar biasa ketika dilakukan dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, pada minggu kita hari ini, kita sekalian adalah orang yang Tuhan pilih menjadi saksi, menyaksikan tentang Yesus yang adalah anak Allah dan Raja, bukan hanya untuk orang Israel, tapi Yesus adalah anak Allah dan Raja atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, untuk menaikkan syukur dan terima kasih kami atas firman-Mu yang boleh tertabur di antara kami. Kau berkatilah kiranya firman-Mu Bapa, sehingga boleh kami jadikan sebagai rema di dalam kehidupan kami. Engkau tolong setiap kami untuk boleh menjadi orang-orang yang memiliki pengakuan yang benar akan Engkau yang adalah anak Allah dan Raja atas kami. Karena itu Tuhan, Kau berkati dan teguhkan hati dan percaya kami, sehingga kami sungguh-sungguh memiliki pengakuan di dalam hati kami, dan melalui pengakuan kami yang benar, kami boleh menunjukkan sikap dan perilaku yang benar terhadap Engkau Tuhan, yang adalah Juru Selamat bagi kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk merespon sabda Allah, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396 ayat yang pertama dan ketiga. Oh
Sebelum kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mengumpulkan persembahan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita,
Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanmu, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria, puji padamu, dan merasa sayang dalam Tuhanku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.